Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Pangestu, NPM 23311048. Saya berasal dari kelas SI23B. Oke, di sini saya akan membuat video pembelajaran statistika mengenai distribusi frekuensi. Pengertian: distribusi frekuensi adalah cara untuk menyusun dan merangkum data yang telah dikumpulkan menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Data yang awalnya mungkin terlihat acak dan banyak akan disusun ke dalam kelompok-kelompok atau interval tertentu, lalu dihitung berapa banyak data yang masuk ke dalam setiap kelompok tersebut. Jenis-jenis distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi tunggal. Ini adalah bentuk paling sederhana, di mana data diorganisir dalam tabel dengan mencatat frekuensi masing-masing nilai tunggal. Distribusi frekuensi kelompok. Data diorganisir ke dalam interval atau kelas tertentu. Setiap kelas mencakup rentang nilai tertentu dan frekuensi dari data dalam rentang tersebut dicatat. Distribusi frekuensi kumulatif. Ini menunjukkan jumlah data yang memiliki nilai kurang dari atau sama dengan batas atas setiap kelas interval. Ada dua jenis utama. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari menunjukkan jumlah kumulatif data yang kurang dari atau sama dengan nilai batas atas kelas interval. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari menunjukkan jumlah kumulatif data yang lebih besar dari atau sama dengan nilai batas bawah kelas interval. Distribusi frekuensi relatif menunjukkan proporsi atau persentase dari total data yang jatuh ke dalam setiap kelas interval. Ini membantu memahami data dalam konteks relatif. Distribusi frekuensi relatif kumulatif mirip dengan distribusi frekuensi kumulatif, tetapi menggunakan proporsi atau persentase untuk menunjukkan jumlah kumulatif data. Cara menyusun distribusi frekuensi. 1. Urutkan data. Susun data dari nilai terkecil hingga terbesar. 2. Tentukan jangkauan atau range. Hitung selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Rumus: jangkauan sama dengan nilai terbesar kurang nilai terkecil. 3. Tentukan banyak kelas. K. Banyak kelas menentukan jumlah kelompok data. Ada beberapa aturan untuk menentukan banyak kelas, salah satunya aturan Sturges. K sama dengan 1 plus 3.322 log N, di mana K sama dengan banyak kelas, N sama dengan jumlah data. 4. Tentukan panjang kelas. I. Panjang kelas adalah lebar setiap interval. Rumus: panjang kelas sama dengan jangkauan per banyak kelas K. 5. Tentukan batas-batas kelas. Tentukan batas bawah dan batas atas untuk setiap kelas. Perhatikan agar tidak ada overlap antara kelas. 6. Hitung frekuensi. Hitunglah jumlah data yang masuk ke dalam setiap kelas. 7. Buat tabel distribusi frekuensi. Susun data ke dalam tabel dengan kolom-kolom kelas, batas bawah, batas atas, frekuensi. Rumus distribusi frekuensi. Rumus untuk menentukan jumlah kelas K. K sama dengan 1 plus 3.322 log N, di mana K adalah jumlah kelas dan N adalah jumlah total data. 2. Rumus untuk menentukan panjang interval kelas. I sama dengan rentang per K, di mana I adalah panjang interval kelas. Rentang adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum data, dan K adalah jumlah kelas. 3. Rumus untuk menentukan batas kelas. Batas bawah kelas pertama, nilai minimum data. Batas atas kelas pertama, batas bawah kelas pertama, plus panjang interval kelas. Lanjutkan proses ini menentukan batas kelas-kelas berikutnya. 4. Rumus frekuensi kumulatif kurang dari, di mana F kurang
dari X adalah frekuensi kumulatif kurang dari batas atas kelas ke J, dan FI adalah frekuensi kelas ke I kumulatif lebih dari, dimana F lebih dari X adalah frekuensi kumulatif lebih dari batas bawah kelas ke J, dan FI adalah frekuensi kelas ke I hingga kelas terakhir. Contoh, misalkan kita memiliki data nilai ujian 50, siswa sebagai berikut: 75, 80, 65, 90, 72, 85, 78, 68, 82, 70, 75, 88, 60, 92, 77, 81, 66, 79, 84, 73, 62, 86, 74, 89, 69, 76, 83, 67, 87, 71, 63, 85, 75, 88, 61, 91, 78, 82, 64, 87, 72, 86, 70, 89. Langkah-langkah: 1. Urutkan data, sudah dilakukan pada contoh di atas. 2. Jangkauan sama dengan 92 kurang 60 sama dengan 32. 3. Misal kita ambil banyak kelas K sama dengan 6 sesuai aturan Struges. 4. Panjang kelas I sama dengan 32 per 6 sama dengan 5.33, bulatkan menjadi 6. 5. Batas kelas: 60 kurang 65, 66 kurang 71, 72 kurang 77, 78 kurang 83, 84 kurang 89, 90 kurang 95. 6. Hitung frekuensi untuk setiap kelas. 7. Buat tabel distribusi frekuensinya. Tabel distribusi frekuensi. Berikut adalah tabel dari hasil penjumlahan sebelumnya, seperti kelas 60 per 65, 66 per 71, 72, 77, 78 kurang 83, 84 kurang 89, 90 kurang 95. Kesimpulan: distribusi frekuensi adalah alat yang sangat berguna dalam statistik untuk menyederhanakan data dan membantu kita memahami pola-pola yang tergandung di dalamnya. Dengan memahami konsep ini, kamu akan lebih mudah menganalisis data dan mengambil kesimpulan yang valid. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.